Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi. Jadi di awal saya akan tunjukkan materi PPT satu slide yang waktu itu sempat saya tunjukkan. Masih sudah nampak, Rek, file PPT-nya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Nah, jadi di materi PPT yang ini itu sebenarnya mengingatkan kembali ke materi yang kemarin, di mana di dalam sistem produksi Toyota atau di dalam implementasi just in time diusahakan mengurangi waste, salah satunya adalah minimasi waste berupa inventory. Untuk menghindari inventory yang berlebih pada suatu produk tertentu, maka yang dilakukan mereka harus melakukan produksi apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia campur merata atau produksinya harus rata. Jadi kalau ada beberapa kombinasi produk yang mereka buat, maka dalam satu waktu mereka harus memproduksi seluruh produk itu dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Nah, materi kemarin itu kita sudah sempat sentil sedikit yang kemudian kita sebut dengan dalam istilah bahasa Jepang adalah heijunka. Nah, ini adalah contoh yang kemarin juga saya tunjukkan bagaimana heijunka itu bukan sekedar teori, tetapi memang diimplementasikan di lapangan. Mungkin ini foto yang agak lama di dalam lini Toyota Astra karena Taruna Zebra ini mungkin termasuk varian-varian varian mobil dari Toyota yang lama sekarang sudah tidak muncul lagi. Namun yang perlu kita ketahui dari sini, nah kita setuju bahwa di dalam rencana produksi mereka hampir bisa dikatakan ukuran lot produksi adalah di dalam pola urutannya itu adalah lotnya mendekati satu. Artinya dari satu produk berikutnya kita harus switch untuk membuat produk yang lainnya. Kita tidak akan membahas dengan detail bagaimana teknis di lapangan mereka begitu tanggapnya terhadap perubahan produk ini. Ya, maksudnya operatornya gimana nih kok bisa merakit varian yang berbeda-beda dalam satu lintasan produksi. Kita tidak akan melihat itu, tetapi kita hanya akan fokus pada heijunka. Nah, inilah yang tadi saya sempat sampaikan, saya sebelum selesai ini juga WA dengan Bu Linda terkait dengan penentuan pola urutan ini. Jadi di file PPT itu kemarin kita sudah punya pola urutan yang sudah tiba-tiba muncul. Yang kemarin saya nyebutnya dengan B ke A, C, dan seterusnya. Dan kemarin saya sudah sempat nyampaikan bahwa itu bisa trial error, kita menggunakan CT produk yang terkecil. Namun setelah kita kemarin ngelihat dari beberapa literatur, ternyata untuk pola urutan itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode iterasi dan saya baru nyadar ternyata di slide PPT ini juga ada. Nah, itu yang akan saya terangkan di pertemuan ini. Jadi yang dimaksud tadi bahwa ada taruna, zebra dan seterusnya, itulah yang kita sebut dengan Heijunka pattern. Kita kalau selama ini atau Bu Anissa selama ini lebih banyak menggunakan istilah pola urutan pengerjaan produk atau pola urutan begitu aja, urutan pengerjaan produk begitu aja. Kalau di sini mereka nyebutnya dengan Heijunka pattern dan kalau kita lihat dari sini untuk mendapatkan Heijunka pattern itu cukup sederhana. Nah, mungkin kalau di sini kesannya hanya tabel-tabel aja. Jadi di sini misalkan saya akan cerita sedikit ke sini, kemudian nanti teman-teman akan saya arahkan kepada satu link yang di situ ada narasi, sehingga nanti mungkin akan lebih bisa menggambarkan maksudnya tabel ini apa, begitu ya. Sebelumnya saya lihatkan terlebih dahulu di sini. Jadi misalkan kalau dari sini kita bisa lihat, misal kita punya 3 produk ini yang mau kita kerjakan dengan kita kode STD, DLX, dan SDX ya, SDX ya. Ada 3 produk, kemudian 3 produk ini sudah kita hitung tadi lot size-nya. Nah,
untuk lot size-nya yang 532 nanti akan saya bantu mengingatkan kembali bagaimana cara menentukannya. Tapi andai misalkan kita sudah ketemu dalam satu siklus, kita akan membuat 5A, 5 STD, 3 DLX, dan 2 SDX. Maka kalau kita ingin menentukan Heijunka pattern, maka yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan rasio awal. Di mana rasio awal itu kita peroleh dengan membandingkan lot size produk tersebut dibagi dengan totalnya. Nah, dari sini kan kita punya total produk dalam satu siklus adalah sebanyak 10. Berarti rasio untuk STD adalah 5/10, sehingga di sini kita dapatkan 0,5, DLX adalah 3/10 atau 0,3, dan yang berikutnya SDX rasionya adalah 2/10. Kemudian langkah berikutnya, tentunya kita setuju ini berarti dalam satu siklus ada 10 pengerjaan. Maka kita bikin kolom seperti ini. Maaf, tabel seperti ini, 1 sampai 10, karena tadi kita satu siklus akan ada 10 pengerjaan. Kita tuliskan kolom kedua, ketiga, keempat dengan nama produknya. Jadi nanti ikuti juga termasuk untuk latihan soal nomor 1 dan 2, cara pengerjaannya juga nanti seperti ini. Tuliskan, kemudian pada step pertama, tuliskan seluruh rasio yang barusan kita hitung. Jadi 0,5 kali 1, ya ini artinya pada siklus yang pertama kita asumsikan salah satu produk akan kita kerjakan. Maka ini semuanya kita kalikan dengan 1. DLX kita misalkan juga kita kerjakan 1 kali, SDX juga misalkan kita kerjakan 1 kali. Maka nanti hasilnya perkaliannya tentunya akan tetap sama. Ini 0,5, ini 0,3, dan kemudian ini 0,2. Maka langkah berikutnya, setelah kita menghitung seperti itu, kita pilih rasio yang terbesar. Tentunya di sini yang angkanya paling besar adalah 0,5. Jadi itu kesimpulannya pada siklus yang pertama, yang terpilih adalah STD. Nah, makanya ini kenapa dikasih warna hijau. Jadi urutan pertama yang terpilih adalah STD. Nah, maka langkah berikutnya kita lanjutkan ke urutan pengerjaan yang kedua. Nah, untuk pada pengerjaan kedua, intinya semua rasio kalikan dengan angka 2. Jadi STD ya kita kalikan dengan 2, ini 0,5 kali 2. DLX juga kita kalikan 0,3 kali 2 karena ini menunjukkan pengerjaan yang kedua. Kemudian yang SDX juga karena ini pengerjaan yang kedua, kita kalikan 2 juga. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau yang ketiga ya ini 0, kali kalau 0,5 kali 3, 0,3 kali 3, 0,2 kali 3 dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat sampai urutan pengerjaan ke-10 ya nanti tiap-tiap produk ini rasionya dikalikan dengan urutan pengerjaannya ke yang keberapa. Sampai sini Rek masih bisa diikuti? Halo? Bisa, Masih. Nah, sekarang kenapa ada beberapa ini yang ada -1, -1, -2, -3, -4. Nah, ini yang akan saya terangkan. Jadi saya tadi masih menceritakan, posisi kalau ini kita, pengurangan, anggap aja, bilangan yang di depan ini adalah selalu diperoleh dari tadi, rasio dikalikan dengan dia urutan pengerjaan ke berapa, sehingga 0,2, 0,3, dan seterusnya. Nah, untuk -1, -2 ini begini ceritanya. Tadi pada saat kita kembali lagi ke urutan pengerjaan yang kedua, di mana STD awalnya adalah 0,5 kali 2, kemudian DLX adalah 0,3 kali 2, dan SDX adalah 0,2 kali 2, maka berikutnya khusus STD harus dikurangi dengan 1 karena pada step yang sebelumnya STD itu terpilih. Jadi artinya kalau ada komponen ini sebelumnya sudah terpilih, maka pada iterasi berikutnya dia harus dikurangi. Ya, harus dikurangi.
Jadi ini dikurangi 1 karena sebelumnya dia sudah terpilih. Sedangkan DLX dan SDX kan tadi di urutan pertama tidak terpilih, jadi tetap hanya biasa saja. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, nanti kalian sederhanakan ini, nak. 0,2 kali 2 kan hasilnya 1, dikurangi 1. Berarti kolom ini nanti nilainya 0. Kemudian ini 0,3 kali 2 hasilnya 0,6. 0,2 kali 2 hasilnya 0,4. Berarti kita punya 3 bilangan. Di sini 0, ini 0,6, ini 0,4. Prinsipnya sama, kemudian pilih pada satu baris itu yang rasionya tertinggi. Berarti kalau ini 0, ini tadi 0,6, ini 0,4, berarti yang paling tinggi adalah 0,6. Berarti pada urutan pengerjaan yang kedua, yang memiliki rasio terbesar adalah DLX. Berarti kesimpulannya pada urutan yang kedua DLX terpilih. Berarti kesimpulannya DLX sudah pernah dikerjakan 1 kali. Sehingga nanti pada urutan yang ketiga cara mengupdate-nya menjadi seperti ini. Yang STD kan sudah pernah terpilih 1 kali, berarti tetap min 1. Sedangkan untuk DLX kan baru saja terpilih untuk dikerjakan pada iterasi yang kedua. Maka nanti dia harus dikurangi 1. Sudah seperti itu aja. Seterusnya. Silakan nanti dipelajari lagi. Jadi yang penting min 1, min 2 itu tergantung dia di iterasi sebelumnya sudah pernah terpilih atau tidak. Ya, dengan cara yang sama nanti coba dilihat iterasi lengkapnya. Izinkan saya pindah slide. Nah, nanti bagi teman-teman yang masih dengan narasi saya itu masih bingung, kita kemarin awalnya mendapatkan dari satu materi ini, Rek. Nanti saya akan kirim linknya. Bentar saya tunjukkan terlebih dahulu. Bentar ya. Ini kalau mau nampilkan oh, dia nggak bisa nampilkan ini ya. Bentar-bentar. Cara nampilkan link ini gimana ya? Bentar, saya masih ada kesusahan menampilkan linknya ini. Oh, ini. Maaf, nggak kelihatan. Nah, nanti saya akan sampaikan ini. Jadi kebetulan contoh tadi itu kita akhirnya baru dapatnya dari sini. Memang link ini masih belum bisa meyakinkan, tetapi saya rasa dengan karena di slide PPT-nya Toyota tadi ada, nah maka kebetulan ini ada materi yang memang ini dari blog atau apa punyanya Irma, tetapi kita bisa melihat mungkin penjelasan yang lebih jelas dari sini. Nah, nanti silakan linknya akan saya kirimkan. Nah, ini contohnya. Kebetulan contohnya sama dengan yang ada di slide PPT tadi. Jadi cuma kalau tadi pakai istilah STD, DLX, dan seterusnya, ini menggunakan ABC. Kebetulan contohnya juga sama yang tadi 5, 3, dan 2, sehingga rasionya adalah 0,5, 0,3, dan 0,2. Cuma kalau di sini tidak langsung tabel, tapi dia ngasih narasi. Nah ini, urutkan rasio dari mulai besar ke kecil. Nomor urutan pengerjaan pertama, seluruh rasio dikalikan 1, seperti Bu Anissa tadi bilang. Setelah itu pilih, nah ini di bold berarti kita pilih yang terbesar. Nah, dia menarasi seperti ini kalau untuk urutan yang kedua. Rasio yang sudah dikerjakan, part A harus dikurangi dengan 1. Intinya gitu, kalau dia sudah terpilih, harus dikurangi dengan 1. Lah bagaimana Bu kalau misalkan dia sudah dikerjakan 2 kali, ya berarti nanti kalau sudah part A ini misalkan di urutan kedua nanti terpilih lagi misalkan, maka ya nanti di urutan ketiga dia harus 0,5 kali 3 dikurangi 2. Jadi ini tidak selalu dikurangi 1 terus, tergantung berapa kali part itu sudah pernah dikerjakan.
Karena ini baru dia terpilih pertama kali, maka pada urutan kedua ya cukup dikurangi satu. Nah, berikutnya saya rasa nanti jawabannya sama persis seperti tadi. Pada urutan yang kedua, maka yang terpilih yang di bold ini adalah 0,3 kali 2, maka berarti kesimpulan yang kita peroleh dari hasil step kedua ini, produk A sudah pernah terpilih satu kali, produk B juga terpilih satu kali. Berarti nanti pada step yang ketiga, produk A harus dikurangi satu, produk B juga harus dikurangi satu. Sedangkan karena C belum pernah terpilih sama sekali, maka nanti rasionya cukup dikalikan dengan dia sekarang iterasi keberapa. Kalau di sini iterasi ketiga, maka nanti rasionya dikalikan dengan 3. Yang lainnya sama, pokoknya rasio selalu dikalikan dengan posisi iterasi atau urutan pengerjaannya. Kurang lebih seperti itu, sehingga nanti hasilnya akan diperoleh seperti ini. Silakan, karena di sini mungkin ada narasi yang cukup lengkap sampai terakhirnya. Moga-moga ini nanti bisa membantu kalian untuk lebih memahami. Mungkin itu aja, Rek. Nah, sehingga kita sekarang berdasarkan penambahan dan ini sama bagi saya sesuatu yang sangat baru karena selama ini untuk menentukan Heijunka pattern ya saya tidak menggunakan metode iterasi ini gitu ya. Jadi selama ini di sini dikatakan bahwa untuk membuat pola Heijunka pun sebenarnya kita boleh trial error. Jadi sebelum saya tahu yang tadi di PPT itu kok ini tiba-tiba ketemu urutan. Nah, bayangan saya selama ini adalah kita menggunakan trial error. Jadi kita boleh lebih dari satu pola Heijunka yang kita bentuk, di mana metode trial error ini nanti kita bisa menggunakan rasio dari produk yang tertinggi. Namun karena di sini sudah dijelaskan dengan adanya iterasi, maka penyelesaian akan kita ikuti seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba kembali lagi. Jadi maaf, ini ada banyak slide yang akan saya tunjukkan. Saya stop share. Nah, sekarang kita akan melihat atau melanjutkan ke materi yang kemarin. Nah, ini saya coba buka. Jadi teman-teman waktu kita kuliah kemarin, insya Allah kita sudah sampai Hejunka ini. Nah, ini materi PPT 10.1 yang kita pelajari kemarin. Nah, di materi ini, bentar. Nah, di materi ini, nah ini saya ingatkan kembali, sekedar mereview terlebih dahulu. Jadi untuk membuat Heijunka nanti, langkah pertama biasanya, nah mungkin yang sudah punya modul 8 silakan bisa dibuka. Insya Allah untuk modul 8 soal nomor 1 itu sama persis dengan maksudnya model tipikal soalnya sama dengan yang Bu Anissa sekarang terangkan. Jadi insya Allah kalau kalian sekarang udah ngerti langkah-langkahnya ini, insya Allah nomor 1 sudah bisa selesai. Dan kebetulan untuk soal nomor 1 itu tidak pakai digit X atau Y. Jadi jawaban seluruh kelompok adalah sama. Perlu kalian ketahui untuk modul 8 tidak dikerjakan individu. Satu kelompok cukup mengumpulkan satu jawaban. Itu bedanya untuk yang modul 8. Untuk nomor satunya bahkan jawabannya akan sama persis ya. Saya kelupaan itu pakai X tapi nggak apa-apa, nggak usah dirubah. Jadi sekarang kalau kita kembali ke rencana Heijunka ini, misalkan diketahui 3 produk seperti ini, kemudian seperti kemarin langkah pertama kalian harus menghitung produksi harian. Nanti produksi harian itu tinggal dibagi dengan hari kerja, sehingga kita akan ketemu harus membuat A 96 unit per hari, 60 unit per hari untuk B, dan seterusnya. Tinggal dibagi asumsi hari kerja yang sudah diketahui.
Sehingga nanti dalam satu hari kalian harus berproduksi sebanyak 204 unit. Berikutnya persis yang Bu Anissa kemarin sampaikan, langkah berikutnya kita harus menghitung takt time. Jadi takt time itu adalah berapa waktu yang dibutuhkan kalau satu hari kalian punya 8 jam produksi, harus mampu membuat 204. Sehingga dari sini takt time itu cukup mudah rumusnya dan kalian nanti juga bisa lihat dari tadi blog yang ditulis oleh Irma, insya Allah hasilnya sama. Jadi takt time itu adalah waktu produksi dalam satu hari dibagi dengan jumlah yang akan diproduksi dalam satu hari. Jadi di sini sengaja kita rubah menjadi menit, karena nanti kalau daripada pakai 8 jam, kalau dibagi 204 kan nanti jadi desimal-desimal. Ini akan lebih menyusahkan nanti pada saat kita menentukan urutan atau menentukan KPK-nya. Jadi kita langsung aja rubah menjadi menit sehingga 8 jam dikalikan 60 menit dibagi 204 ketemu 2,35. Masih dengan langkah berikutnya yang juga sudah diterangkan kemarin, langkah berikutnya adalah kita harus menghitung cycle time. Ya, jadi dalam Heijunka itu ada takt time dan cycle time. Nah, cycle time-nya kemarin juga sudah saya terangkan, rumusnya sama dengan takt time, yang membedakan hanya pembaginya. Jadi kalau cycle time ini dibagi dengan jumlah produksi per produk. Sehingga kita dapatkan CTA nanti 5 menit, CTB 8 menit, CTJ 10 menit, dan yang kemarin sudah saya narasi, sama seperti di line balancing, cycle time itu adalah menyatakan rentang waktu antara satu produk A yang pertama dengan produk A kedua, produk A yang kedua dengan yang ketiga. Jadi kalau CT-nya 5 menit, maka nanti dalam just in time, jarak antara selesainya produk A yang pertama dengan produk A yang kedua maksimal adalah 5 menit. Sehingga kita bisa menyatakan minimal ada 1 unit A ya setiap 5 menit sekali yang akan keluar. Begitu. Nah, seperti yang kemarin, berikutnya kita akan menghitung KPK, ini tujuannya adalah untuk menentukan lot size-nya. Artinya dalam satu siklus, kita nanti harus membuat berapa A, berapa B, dan berapa C. Nah, saya sudah ingat sekarang kalau nanti dengan menggunakan Excel, itu menggunakan function yang kita sebut dengan LCM. Silakan nanti saya tunjukkan, Kak. Kebetulan untuk template soal jawaban modul 2 juga akan saya berikan. Jadi untuk modul 3, modul 8 nggak ada ini ya, Rek, ya. Tidak ada penjelasan detail dari asisten, jadi langsung dari kami. Kemudian, nah seperti yang tadi kita mendapatkan KPK, KPK-nya 40, seperti kemarin kita menggunakan konsep penjumlahan pecahan, sehingga ketemu 17/40. Nah, ini berarti artinya kita punya 17 produk dalam satu siklus. Di mana satu siklus nanti 17 produk itu terdiri dari 8A, 5 unit B, dan 4C. Ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, ending dari kuliah kemarin mungkin saya agak lupa-lupa ingat, kayaknya saya sudah masuk ke Kanban, tapi mungkin Kanbannya agak tergesa-gesa dan kemarin materi untuk perhitungannya belum selesai. Insya Allah di pertemuan yang lalu saya nyampaikan ini. Nah, jadi Rek, saya belum tahu ini, BAC ini dari mana ya urutannya begitu ya. Jadi saya kemudian mengklarifikasinya dengan banyak cara, maksudnya selain urutan ini misalkan kita bisa menggunakan tadi dengan menggunakan rasio. Ya, jadi kalau dengan menggunakan rasio yang terpendek ini berarti justru A yang terpilih pertama kali, kemudian diikuti B dan C. Berarti urutan pertama adalah A, B, C. Nah, setelah, berikutnya setelah ABC tentunya kita bisa berulang lagi dengan melanjutkan A kembali, karena di sini untuk A perulangannya harus sebanyak 8 kali dalam satu siklus. Dan kemarin saya sempat menyatakan yang penting syarat yang terpenuhi adalah jarak antara satu produk
pertama, misalkan di sini B, dengan produk B yang berikutnya harus merefleksikan CT yang sudah kita hitung. Kemarin saya sudah sampaikan contohnya misalkan ini, B ada di urutan pertama dan B berikutnya ada di urutan kelima. Ya, silakan yang belum absen. Nah, karena ada 3 selisih, berarti kalau tadi takt time-nya 2,35, 2,35 dikalikan dengan 3. Maka jeda atau rentang antara B yang pertama dengan B yang kelima adalah 2,35 kali 3. Nah, itu tentunya kita setuju memang benar sudah di bawah 8. Berarti artinya perulangan ini logis. Nah, izinkan saya akan coba begitu ya menggunakan tambahan Excel. Jadi perlu kita ketahui, saya tidak akan mempermasalahkan lagi, bukan mempermasalahkan lagi, artinya urutan yang diperoleh di PPT ini insya Allah di materi tahun depan akan saya sesuaikan dengan pengetahuan yang sudah kami peroleh supaya saya tidak bisa tidak ngomong ini nggak tahu dari mana begitu ya. Jadi, cuma ini tadi itu tadi, ada problem kita masih belum, final. Jadi saya akan share ke kalian nanti, tadi link, kemudian berikutnya selain itu saya akan juga share, kunci jawaban yang baru untuk rencana Hejun-K-nya, untuk pola pattern-nya. Maaf, ini saya terpaksa buka ini lagi, saya akan tunjukkan bentar. Rek, sudah nampak, Rek? Halo, sudah kelihatan Excel-nya? Sudah, Bu. Nah, jadi untuk penentuan pola urutannya, nanti kalau hasil dari versi kami yang terakhir dengan menggunakan tadi, bantuan dari pemahaman sementara link yang disampaikan atau yang kita peroleh dari tadi Irma atau siapa itu dengan melihat materi PPT dari Just in Time yang diperoleh dari salah satu kakak kelas yang training waktu masuk di Toyota, ternyata memang urutannya masih tidak bisa sama persis dengan, di PPT walaupun, eee, kami mencoba melihat urutan yang di bagian tengah sudah bisa sama, tetapi untuk di awalnya tidak. Tapi kita sepakati saya dengan Bu Linda dan asisten, kita akan mengikuti cara ini atau menggunakan metode iterasi yang sudah ada ini. Jadi ini mohon maaf kita belum sempat merubah di PPT, tetapi sementara kita akan, kirim ke kalian dalam bentuk file Excel. Dan tentunya dengan file Excel ini diberikan ke sini, ini akan sangat membantu kalian. Kalian bahkan mungkin bisa langsung save as untuk menggunakannya mengerjakan latihan soal nomor 1. Nah, saya lihatkan di atas. Nah, ini tentunya dengan contoh soal yang tadi 96, 60, 48. Ini yang saya bilang kalau kalian ngerjakan soal nomor 1 malah nanti tinggal ganti aja ini produk A, B, C, masukkan sesuai dengan latihan soal nomor 1 kalian. Nanti ininya sudah akan otomatis berubah. Jumlah produksi hariannya tadi kita sepakat 2,04, ini sudah dibikinkan template Excel-nya sama Bu Linda. Takt time-nya juga bahkan sudah dihitungkan pakai formula, jadi kalian nanti tinggal ganti jumlah produksi otomatis di belakang sudah akan berubah semuanya. Seperti yang tadi saya tidak akan ngulang-ngulang lagi materi, seperti tadi KPK, nah ini Bu Linda masih pakai manual 40, tetapi kalau kalian nanti misalkan ini nanti bisa pakai insert function, mungkin pakai, nah di sini all atau mat. Nah, ketik LCM. Nah, ini. Nah, LCM ini adalah list common multiple. Ini sama saja dengan tadi, kelipatan persekutuan terkecil.
Kalau dalam bahasa Indonesia kita, tinggal ketik kata LCM 5, 8, dan 10. Maka ini seperti yang tadi kita setuju Bu Linda menuliskannya ini dengan istilah menentukan lot size dalam satu siklus ya. Menentukan lot size dalam satu siklus. Sehingga kita dapatkan tadi jumlahnya adalah 17 unit per lot ya. Nah, kemudian, nah ini materi tambahannya, Nak. Jadi ini sama seperti yang mungkin kalau tadi Bu Anissa ngasih contoh dengan produk SDX, DLX dan seterusnya. Tentunya kalau kita kembali ke soal kita sendiri, sebentar saya kayaknya ini semuanya sudah absen. Saya akan simpan dulu. Nah, kalau kita sedikit ya nanti melihat perhitungannya sama seperti tadi, langkah pertama kalian hitung rasio. Jadi produk pertama 8 dibagi 17 sehingga rasionya 0,471. Produk B rasionya 5/17, produk C rasionya 0,235. Nah, di sini kalau Bu Linda menuliskan dengan kalau tadi dengan link tadi kan dia nuliskannya step by step begitu ya, step 1 kalikan 1, step kedua kalikan 2 dan seterusnya. Jadi di sini dibikinkan rumus dasar seperti ini. Jadi untuk menghitung calculation rasio itu kita peroleh dari seperti tadi, rasio kita kalikan dengan iterasi sehingga Bu Anissa tadi sudah sampaikan kalau dia berada di urutan kedua ya dia rasionya kita kalikan 2. Kalau di urutan ketiga, rasio masing-masing produk kita kalikan dengan iterasinya. Sehingga kita bisa lihat, karena ini kita punya 17 urutan, maka iterasi kita jumlahnya adalah 17. Ya, sesuai dengan tadi kalau tadi kan jumlahnya 10. Berarti iterasi ke-17 rasio A ya nanti kali 17, rasio produk B kali 17, rasio produk B kali 17. Sedangkan untuk digit yang digit berikutnya, jumlah yang telah dipilih. Itu maksudnya jumlah produk yang sudah dikerjakan yang sebelumnya maksudnya. Sehingga sama seperti tadi Nak, cara berpikirnya. Jadi kalau di iterasi pertama ini kita punya 3 bilangan ini, maka tentunya kita setuju rasio yang paling besar adalah A, karena dia 0,47 kali 1, berarti dia pertama terpilih pertama kali. Nah, sehingga untuk iterasi kedua, produk A harus dikurangi 1. Sudah begitu aja. Kemudian sederhanakan. Ini sederhanakan dulu. Hasil penyederhanaannya kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi 0,471 kalau dikalikan dengan B74, bentar, B74 itu adalah tadi iterasinya, karena ini kan rasio kali iterasi dikurangi 1. Nah, ini kalau disederhanakan ini mohon maaf hasilnya adalah min 0,058, 0,294 kalau disederhanakan adalah ini. Sehingga dari sini kita setuju, Rek, berarti yang rasionya paling besar adalah B. Berarti B terpilih. Nah, ini makanya di sini 1. Berarti nanti pada waktu iterasi ketiga bagaimana, Rek? Berarti pada waktu iterasi ketiga, rasio produk A kita kalikan 3, kita kurangi 1. Kemudian untuk rasio produk B, rasionya kita kalikan 3, kita kurangi juga dengan 1. Karena kan dia sudah pernah terpilih 1 kali, B-nya juga terpilih 1 kali. Seterusnya. Kemudian sederhanakan, ternyata nanti di iterasi ketiga, itu yang terpilih yang rasionya paling besar adalah C. Berarti nanti di iterasi keempat, A sudah pernah dikerjakan 1 kali, B sudah pernah dikerjakan 1 kali, C juga sudah pernah dikerjakan 1 kali. Jadi pada saat kita menghitung ininya, calculation rasionya, semuanya kita kurangi 1. Jadi rasio dikalikan 4 dikurangi 1,
Kemudian yang B juga dikurangi 1, yang C dikurangi 1. Kurang lebih seperti itu, saya rasa nanti kalian bisa cek, recheck kembali jawabannya. Nah, setiap pengurangan 1, 2, dan 3, dan seterusnya, kalian bisa lihat dari pemilihan yang warna kuning ini. Jadi kalau dia sudah pernah, nah ini kan cuma pernah kepilih 1 kali. Berikutnya di iterasi kelima, yang kuning kan sudah 2 nih. Di iterasi 1 dan iterasi 4. Maka nanti di iterasi 5,